Pendekar pemetik bunga menyeringai. Dia maju melangkah. Ibu Ning Leswani coba menghalanginya sambil berteriak-teriak. Dengan sekali tepis saja tersungkur ke tanah. "Pergi!" teriak Ning Leswani lagi. "Ya, kita pergi sama-sama, manisku," sahut pendekar pemetik bunga dengan kata yang memancarkan nafsu menggelora. Diulurkannya tangannya untuk meraih pinggang gadis itu. Justru pada saat itulah terdengar bentakan yang sangat nyaring. "Pendekar terkutuk, tarik tanganmu!" Pendekar pemetik bunga hentikan gerakan tangannya yang hendak menjamah tubuh Ning Leswani. Kepalanya diputar. Sepasang matanya membentur sosok tubuh seorang laki-laki tua berbadan bungkuk, berambut dan berjanggut putih. Orang tua yang berselempang kain putih ini berdiri dengan sebatang tongkat bambu kuning di tangan kanan. "Siapa kau?" bentak pendekar pemetik bunga. Yang ditanya menyeringai dan ketuk-ketukan tongkat bambu kuningnya ke tanah. Ketukan ini membuat semua orang merasa bagaimana tanah yang mereka pijak menjadi bergetar. Bambu kuning di tangan kiri si orang tua pastilah satu senjata yang sangat hebat, dan orang-orang yang masih ada di situ yang membenci terhadap pendekar pemetik bunga merasa punya harapan kembali atas kemunculan si orang tua berselempang kain putih ini. "Lekas jawab," bentak pendekar pemetik bunga. "Kalau tidak, kau akan mati percuma." Si janggut putih ketuk-ketukan lagi tongkat bambu kuningnya ke arah tanah. Matanya yang kecil memandang tajam pada si pemuda jubah hitam. Ratusan hari turun gunung, puluhan minggu mengarungi lembah dan bukit, berbulan-bulan menyeberangi sungai, memasuki hutan belantara. Akhirnya kau kutemui juga. Heh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 e. Kau masih belum mau beritahu siapa namamu, orang tua? Jangan menyesal. Namaku tidak penting, manusia bejat. Yang penting ialah apa kau masih ingat kebiadaban kau lakukan di desa Serintil beberapa bulan yang lalu. Pendekar terkutuk pemetik bunga kerutkan kening. Sepasang alis matanya menaik. 9 laki-laki tak berdosa kau bunuh. 2 di antaranya adalah muridku. 4 orang perempuan di desa itu kau bawa kabur. Kau perkosa, lalu kau bunuh. Kau lupa itu semua? Pendekar pemetik bunga manggut-manggut beberapa kali. "Tidak, aku tidak lupa," katanya dengan terus terang. "Bagus sekali kalau kau tidak lupa," ujar si orang tua, dan bambu di tangan kanannya diketuk-ketukannya lagi. Tanah kembali bergetar. "Orang-orang desa telah datang kepadaku mengadukan kebiadabanmu itu." "Berapa uang suap yang diberikan orang-orang desa padamu untuk mencariku, orang tua?" ejek pendekar pemetik bunga. Wajah si orang tua kelihatan menjadi merah. Dia tertawa dingin. "Sekalipun mereka tidak datang ke puncak Gunung Bromo, memang sudah sejak lama aku berniat turun tangan membekuk batang lehermu." Pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak. "Oh, jadi kau adalah Datuk Bambu Kuning dari Gunung Bromo." Si orang tua kini balas tertawa panjang-panjang. Kembali tangan kirinya mengusap-usap janggut putihnya yang panjang menjelas sampai ke dada.
Kalau sudah tahu siapa aku, mengapa tidak lekas-lekas bertobat dan bunuh diri? Atau masih perlu aku memecahkan kepalamu dengan bambu kuning ini? Kentut, mati pendekar pemetik bunga dengan muka membesi penuh marah. Kalau aku kentut, kau tahinya, kata Datuk Bambu Kuning pula dan tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi. Naiklah darah pendekar pemetik bunga, manusia tolol yang tidak tahu Gunung Semeru berdiri di muka hidung. Terima kematianmu dalam 3 jurus, teriak pendekar pemetik bunga sambil menyerbu dengan sabuk mutiara milik korbannya tadi. Datuk Bambu Kuning terkejut melihat sabuk itu. Itu adalah senjata Kidal Boga, murid Rah Kuntar Belong. Dari mana kau dapat, manusia bejat? Tanya pada setan di neraka nanti, sahut pendekar pemetik bunga, seraya sabetkan sabuk mutiara ke arah lawan. Angin laksana gunung menerpa Datuk Bambu Kuning. Datuk Bambu Kuning cepat menghindar. Rupanya kau bukan saja manusia bejat, tukang bunuh, dan tukang perkosa, tapi juga pencuri kesiangan. Datuk Bambu Kuning kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Serangkum angin yang bukan main dahsyatnya menyambar dan menahan serangan angin, sabut, debu, dan pasir beterbangan. Akibat angin kedua senjata sakti itu, pendekar terkutuk pemetik bunga tak kurang kejutnya ketika merasakan serangan sabuknya menjadi tak berarti sewaktu tongkat bambu kuning di tangan lawan menyambuti gempurannya itu. Dengan serta-merta pemuda ini percepat gerakannya. Dalam sekejapan mata, Datuk Bambu Kuning terbungkus oleh serangan sabuk mutiara. Namun sekali si orang tua memekik keras dan sekali dia putar tongkat bambunya dalam jurus yang aneh, maka keluarlah dia dari kurungan serangan senjata lawan. Kini gempuran tongkat bambu itulah yang membungkus tubuh pendekar pemetik bunga. Si pemuda tiada habisnya menggerutu dan memaki dalam hati sewaktu mendapatkan dirinya terdesak hebat oleh gempuran lawan. Apalagi sewaktu jurus kedua berakhir dan sewaktu Datuk Bambu Kuning tertawa mengejek dan berkata, jurus ketiga ini adalah jurus kematianmu, manusia bejat, bukan jurus kematianku. Dan permainan tongkat bambu kuningnya semakin dipercepat dan semakin dahsyat. Sinar kuning bergulung-gulung menyelimuti tubuh si pemuda. Setan alas, mati pendekar pemetik bunga. Dengan gerakan yang sulit sekali, dia membungkuk. Sabuk mutiara diputar sebat melindungi tubuh, sedang tangan kiri diulurkan untuk menjangkau tepi jubah hitamnya. Dengan 2 senjata di tangan, yaitu tepi jubah di tangan kiri dan sabuk mutiara di tangan kanan, pendekar pemetik bunga berdiri kembali menghadapi lawannya. Sabuk mutiara mengeluarkan angin yang laksana gunung besarnya, sedang tepi jubah menghamburkan angin pengap yang sanggup menyesakkan jalan pernafasan yang menyendat tenggorokan serta liang hidung. Dalam jurus ketiga itu, kelihatanlah bagaimana gempuran Datuk Bambu Kuning menjadi lamban. Orang tua itu berteriak keras
dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun sia-sia saja. Dirasakannya dadanya menjadi sesak. Lubang-lubang hidungnya laksana tersumbat. Sukar baginya untuk bernafas. Menanggapi hal ini, si orang tua segera atur jalan darah dan tutup pernafasannya. Tubuhnya lenyap sewaktu dia mempercepat gerakannya. Namun, kedahsyatan angin pengap yang menderu dari tepi jubah memang tidak kepalang tanggung. Sebentar saja, serangan-serangan bambu kuning lawan sudah dibendungnya. Gerakan datuk bambu kuning kembali menjadi lamban, sewaktu orang tua itu tidak bisa mempertahankan lagi, menutup jalan nafasnya terus-terusan. Sedang sementara itu, pertempuran sudah berjalan 5 jurus. Pendekar pemetik bunga kembali keluarkan suara tertawa, sewaktu dia tahu bahwa dirinya telah berada di atas angin. Pendekar terkutuk, terlalu besar harapan, kata datuk bambu kuning. Diam-diam 3/4 dari tenaga dalamnya dikerahkan ke dada. Tiba-tiba, blus! Selari asap kuning menyembur dari mulut si orang tua. Pendekar pemetik bunga terkejut bukan main dan cepat tutup jalan nafasnya. Keterkejutan dan saat menutup jalan nafas tadi membuat gerakannya mengendur. Sewaktu menghindar ke samping sambil babatkan sabuk mutiaranya memapasi semburan asap kuning. Bambu di tangan kanan lawan datang menderu. Si pemuda kebutkan tepi jubahnya. Celaka, asap kuning itu tak sanggup dibikin buyar oleh angin pengap tepi jubah hitamnya. Pendekar pemetik bunga menjerit setinggi langit. Tubuhnya lenyap dan sesaat kemudian dia berhasil keluar dari serangan lawan yang bukan kepalang dahsyatnya itu. Sewaktu berdiri mengatur jalan darah dan nafasnya kembali, diam-diam pemuda ini keluarkan keringat dingin juga. Kau kira bisa lari dari sini, manusia bejat? Hardik datuk bambu kuning. Mulutnya membuka dan asap kuning menyembur lagi ke depan lawan. Pendekar pemetik bunga kembali tutup jalan nafasnya dan melompat ke samping. Serangan kebutan tepi jubah dan sambaran sabuk mutiara dilakukannya berbarengan sekaligus ke arah lawan. Si orang tua melompat 3 tombak ke atas dan sewaktu turun kembali menyemburkan asap kuning dari mulutnya. Pendekar pemetik bunga menjadi kewalahan kini. Kewalahan dan merutuk. Di samping itu tak habis heran, kesaktian apakah yang dikandung oleh asap kuning yang keluar dari mulut lawannya, sehingga angin pengap jubah hitam dan angin sabuk mutiara tiada sanggup membuyarkannya. Tiba-tiba pemuda itu menggereng macam harimau. Tubuhnya melesat ke depan. Angin pengap menyerang ke tenggorokan datuk bambu kuning, sedang sabuk mutiara menerpa dari atas ke bawah. Si orang tua ganda tertawa menghadapi serangan ini. Bambu kuningnya diputar-putar. Tiba-tiba dikiblatkan demikian rupa. Seret! Sabuk mutiara di tangan kanan pendekar pemetik bunga kena disambar dan terlepas mental dari tangan pemuda itu. Si pemuda sendiri dengan jungkir balik susah payah baru berhasil keluar dari sambaran tongkat bambu serta semburan asap kuning yang dilepaskan lawan. Matanya membeliak, mulutnya komat kamit, mukanya mengelam sewaktu
Si orang tua melangkah perlahan mendekatinya dengan tertawa sedingin salju. Nyawa anjingmu hanya tinggal beberapa detik saja, pemuda terkutuk, kata Datuk Bambu Kuning. Sejak hari ini, dunia persilakan akan bersih dari noda kekotoran manusia macam kau. Aku masih belum menyerah ke Parat. Bentak pendekar pemetik bunga, mulutnya masih kumat kamit. Matanya dengan waspada memperhatikan setiap gerak yang dibuat oleh Datuk Bambu Kuning. Aku memang tak suruh kau menyerah, sahut Datuk Bambu Kuning dengan tertawa sedingin tadi. Aku cuma perlu nyawa anjingmu. Soal nyawa, soal mudah, tugas pendekar terkutuk pemetik bunga. Diam-diam dia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke ujung jari telunjuknya. Sesaat kemudian, ujung jari itu menjadi hitam legam dan mengeluarkan suara sinar menggigitkan. Orang tua edan, kau lihat jari ini? Datuk Bambu Kuning memandang dengan kerenyit kulit kening pada jari-jari telunjuk tangan kanan pendekar pemetik bunga. Darahnya tersirat, mukanya berubah. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Kenapa mukamu menjadi pucat, kunyuk tua? Datuk Bambu Kuning menyahut, mukanya bertambah pucat. Matanya melotot memandang tajam-tajam pada jari telunjuk si pemuda. Ketika jari telunjuk itu dan ibu jari si pemuda membuat lingkaran, Datuk Bambu Kuning berseru kaget. Ilmu jari penghancur sukma. Dengan serta-merta, Datuk Bambu Kuning bagi dua aliran tenaga dalamnya, sebagian ke ujung tongkat bambu dan sebagian lagi ke dada. Makan jariku ini, Datuk Keparat, seru pendekar pemetik bunga. Dikejap itu juga dia menjentikkan jari telunjuknya. Satu gelombang angin hitam menderu laksana topan prahara menyerang ke arah Datuk Bambu Kuning. Di saat yang sama, Datuk Bambu Kuning sapukan tongkat di tangan kanan dan semburkan asap kuning. Datuk Bambu Kuning berteriak kaget ketika melihat angin pukulan bambu kuning dan sambaran asap kuningnya buyar berantakan dilanda angin hitam lawan. Dan angin hitam yang menggigitkan ini terus melesat ke arahnya. Datuk Bambu Kuning cepat menyingkir, tapi kasih orang tua itu mencelat beberapa tombak jauhnya ketika angin hitam menyambar tubuhnya, dan terdengarlah jerit melengking setinggi langit. Datuk Bambu Kuning terguling-guling di tanah. Sekujur tubuhnya hitam hangus. Nyawanya tidak ketolongan lagi. Putus kejap itu juga. Pendekar pemetik bunga mengatur jalan nafas dan aliran darahnya kembali. Sewaktu dia menggerakkan kakinya, baru disadarinya bahwa kedua kakinya itu telah tenggelam ke dalam tanah sedalam 5 cm. Bila pemuda ini melangkah mendekati Ning Leswani, kembali terdengar makian gadis itu, makian yang kemudian disusul dengan jeritan. Tak ada satu orang pun yang berani menghalangi dan berbuat suatu apa
ketika Ning Lesmani dipanggul oleh pendekar pemetik bunga dan dilarikan. Sampai pagi, sampai ketika matahari muncul di ufuk timur desa masih diselimuti oleh kehebohan atas apa yang terjadi di Lurah Rantas Madan dan Rana Wulung bersama kira-kira selusin penduduk dengan membawa berbagai senjata dan menunggangi kuda coba mencari jejak pendekar pemetik bunga. Namun kemana manusia durjana itu hendak dicari? Menjelang tengah hari, mereka yang sudah berbisik-bisik sesama mereka bahwa tak mungkin mereka akan menemui Ning Leswani. Kalaupun bertemu, tentu gadis itu sudah rusak kehormatannya. Dan seandainya pula mereka berhasil menyergap pendekar pemetik bunga, belum tentu mereka sebanyak itu bisa membekuk batang lehernya. Rantas Madan tahu suasana yang dirasakan anggota-anggota rombongannya. Dia berunding dengan Rana Wulung dan akhirnya diambil keputusan untuk pulang. Terik matahari membakar kulit di siang itu. Rana Wulung dengan muka pucat menunggangi kudanya di samping Rantas Madan. Hati pemuda ini hancur sudah. Dendam kesumatnya terhadap pendekar pemetik bunga tak akan pupus selama hidupnya. Ketika rombongan melalui lereng sebuah bukit dalam perjalanan pulang, ada sesuatu yang menarik perhatian Rana Wulung. Dia berpaling pada Rantas Madan. "Bapak, kau lihat burung-burung gagak yang berterbangan di puncak bukit itu?" Ki Lurah Rantas Madan terkejut lalu memandang ke puncak bukit di atasnya. Beberapa burung gagak hitam dilihatnya terbang berputar-putar, naik turun di atas puncak sana. Berdebar hati laki-laki ini, lalu dihentikannya rombongannya. "Kita ke sana." Sambil mengambil keputusan Rantas Madan, masing-masing kemudian memacu kuda mereka ke puncak bukit. Rana Wulung di depan sekali. Di puncak bukit, pemuda ini menghentikan kudanya dan meneliti kemana turunnya burung-burung gagak tadi. Diikuti oleh anggota-anggota rombongan yang lain, Rana Wulung bergerak ke arah serumpunan semak belukar lebat. Waktu dia mencapai semak itu, 4 ekor burung gagak terbang ke udara. Rana Wulung melompat dari kudanya dan lari ke balik semak belukar lebat. "Tuhanku," seru pemuda itu. Lututnya goyah, matanya membeliak. Tiba-tiba laksana orang kalap, dia melompat ke depan sambil berseru nyaring, "Nining, Nining." Ning Leswani terhampar di atas rerumputan. Tak selembar benang pun yang menutupi auratnya. Tubuhnya yang telanjang ini sudah tiada nafas lagi, dan sebagian sudah berlubang-lubang di patuk-patuk gagak hitam pemakan bangkai. Tubuh yang malang itulah yang dipeluk Rana Wulung. Namun cuma sebentar saja. Sewaktu Rantas Madan dan rombongan lainnya sampai ke situ, Rana Wulung sudah jatuh pingsan. Rantas Madan berdiri hampir-hampir tak kuat pula menyaksikan pemandangan itu. Hampir tak sanggup melihat anak kandung yang dikasihinya menemui kematian dalam cara yang mengenaskan begitu rupa. Mulutnya komat kamit, tenggorokannya turun naik. "Anakku," desisnya laki-laki itu. Dia berlutut
Beberapa orang menarik Ranawulung dari atas tubuh Ning Leswani. Rantas Madan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat Ning Leswani. Rantas Madan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat anaknya dengan baju itu. Air matanya berlinang, dendam kesumat seperti mau memecahkan dadanya. Saat itu munculnya pendekar pemetik bunga menyebar maut. Darah dan noda benar-benar menggemparkan dunia persilatan. Kekejaman dan kebejatan terkutuknya yang dilakukannya selama malang melintang beberapa bulan belakangan ini benar-benar merupakan satu tantangan bagi dunia persilatan, terutama mereka dari golongan putih. Hal ini tak dapat dibiarkan lama dan berlarut-larut. Beberapa tokoh silat utama dari golongan putih kabarnya telah turun tangan membuat perhitungan dengan pendekar pemetik bunga. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat dunia persilatan tambah geger. Bagaimana tidak, semua mentah-mentah oleh pendekar pemetik bunga. Ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pemuda terkutuk itu menjadi biang momok mengerikan bagi dunia persilatan, apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti silat sama sekali. Tiap kota dan desa, tiap kampung dan pelosok diselimuti rasa ketakutan dan cemas. Takut dan cemas kalau pendekar pemetik bunga akan muncul mendadak di daerah mereka, menyebar maut dan menebar noda di kalangan penduduk yang tak berdosa. Kejahatan, kebejatan, dan 1001 macam perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh pendekar pemetik bunga itu telah sampai pula ke puncak Gunung Merbabu. Saat itu tengah hari tepat. Matahari berada di titik tertingginya. Keterikan sinar matahari tiada terasa di atas puncak gunung yang ditutupi halimun sejuk itu. Asap belerang dari kawah gunung bergulung-gulung ke atas bercampur jadi satu dengan halimun dan menutupi pemandangan. Di satu bagian dari puncak Gunung Merbabu, di dalam sebuah ruangan batu diterangi oleh sebuah pelita kecil, kelihatan duduk seorang laki-laki. Tubuhnya kurus sekali, hampir tinggal kulit pembalut tulang. Tubuh yang kurus ini ditutupi dengan sehelai selempang kain putih. Melihat kepada air mukanya yang penuh dengan keributan itu, nyatalah bahwa manusia ini umurnya sudah lanjut sekali. Tapi anehnya, rambut dan janggutnya yang panjang sampai ke pinggang itu masih berwarna hitam legam dan berkilat-kilat ditimpa sinar pelita. Orang tua ini adalah Begawan Citrakarsa. Saat itu dia tengah bersemedi mengheningkan cipta dan menutup semua inderanya. Ketika matahari menggelincir di titik tenggelamnya, ketika sinar kuning emas berpadu dengan sinar kemerahan menyaputi langit di ufuk barat, barulah Begawan itu menyelesaikan semedinya. Dibukanya kedua matanya, dibukanya segenap inderanya. Kemudian perlahan-lahan Begawan ini berdiri dari duduknya dan melangkah ke pintu. Dari pintu batu tempat dia berdiri itu dapat dilihatnya keseluruhan puncak Gunung Merbabu. Sebagian dari puncak Gunung Merbabu itu telah diselimuti lagi oleh kabut belerang dan halimun. Di kaki gunung menghampar sawah ladang. Jauh di sebelah selatan mengalir indahnya
sebatang anak sungai. Begawan Citrakarsa menghela nafas dalam. Betapa indahnya bumi buatan Tuhan, tapi betapa sayangnya bumi yang indah dan suci itu telah dikotori oleh segala macam kemaksiatan, segala macam kemasuman, kejahatan, kebejatan. Begawan Citrakarsa masuk kembali ke dalam ruangan batu. Dari dinding ruangan batu diambilnya sebilah keris, lalu disisipkannya ke balik selempangan kain putih di pinggangnya. Dengan sedikit lambaian tangan, Begawan Citrakarsa memadamkan pelita dalam ruangan batu itu. Dia melangkah ke pintu kembali. Di luar pintu terdapat sebuah batu besar. Dengan mempergunakan tangan kirinya, begawan ini menggeser batu itu hingga menutupi pintu ruangan batu. Batu besar itu beratnya ratusan kaki, tapi sang begawan hanya menggesernya dengan mempergunakan tangan kiri. Sampai di mana kehebatan tenaga dalam begawan bertubuh kurus yang hanya tinggal kulit pembalut tulang itu sungguh tak dapat dijajaki. Bila angin dari timur bertiup sejuk, bila bola penerang jagat raya seperenam bagiannya saja lagi yang kelihatan di ufuk barat sana, dan bila puncak gunung Merbabu hampir keseluruhannya terselimuti halimun, maka begawan itu pun menggerakkan kakinya. Sepasang kaki yang kurus kering itu dengan lincah dan dengan kecepatan luar biasa berlari di tepi kawah dengan seenaknya. Sekali-kali melompati jurang batu yang lebarnya sampai 3-4 tombak. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya ke tempat peraduannya, maka bayangan begawan Citrakarsa pun tak kelihatan lagi di puncak gunung Merbabu itu. Di tempat lain, tikungan jalan itu terletak di tempat ketinggian. Sinar matahari panasnya seperti mau memanggang kulit. Burung-burung kecil yang berlindung di balik daun-daun pepohonan berkicau tiada hentinya, seakan-akan turut gelisah oleh panasnya hari itu. Pemuda berambut gondrong di atas cabang pohon duduk dengan sengaja, mata yang terus menatap ke liku-liku jalan di kaki bukit. Sudah satu jam hampir dia berada di cabang pohon itu, dan apa yang ditunggunya masih juga belum muncul. Kekesalan hatinya dicobanya melenyapkannya dengan bersiul-siul. Ada satu keluar biasaan. Cabang pohon yang diduduki pemuda itu kecil sekali. Jangankan manusia, seekor kucing pun bila duduk di situ pastilah cabang itu akan menjulai ke bawah. Tapi anehnya, diberati oleh tubuh pemuda berambut gondrong itu, jangankan menjulai, bergerak sedikit pun cabang pohon itu tidak. Kalau si pemuda bukannya seorang sakti mandraguna yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, pastilah hal itu tak bisa kejadian. Sepeminuman teh telah berlalu. Si pemuda memandang lagi ke kaki bukit, ke arah liku-liku jalan. Sialan, apa kunyuk-kunyuk itu tidak jadi melewati jalan ini? Sialan, tiba-tiba pemuda itu hentikan makiannya. Bola matanya membesar dan di bibirnya menggurat seringai tajam. Jauh di bawah bukit, di antara pohon-pohon, di liku-liku jalan, dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih, dikawal oleh selusin penunggang kuda. Debu menggebu ke udara. Pemuda itu kini tertawa-tawa sendirian. Hatinya gembira. Yang ditunggunya telah kelihatan di bawah sana.
dan pasti akan melewati tikungan jalan di mana dia menunggu saat itu. Kira-kira 2 kali peminuman teh, maka terdengarlah derap kaki-kaki kuda dan gemeretaknya suara roda kereta mendekati tikungan jalan. Karena kuda agak memperlambat karena tikungan itu mendaki, maka pengemudi kereta dan penunggang-penunggang kuda agak memperlambat lari kuda masing-masing. Pada saat itulah pemuda rambut gondrong yang duduk di cabang pohon mengeluarkan suara memerintah yang menggeledek. Berhenti! Beberapa ekor kuda yang di depan sekali meringkik terkejut. Pengemudi dan pengawal kereta kagetnya bukan main. Semua anggota rombongan menghentikan kuda masing-masing dan melihat gelagat yang tidak baik. Setiap anggota rombongan bersikap waspada. Semua laki-laki yang ada di sini, termasuk pengemudi kereta, kuharap segera angkat kaki, tinggalkan tempat ini. Berlalu dengan cepat. Begitu si pemuda memerintah. Dan dia masih juga duduk di cabang pohon seenaknya. Penunggang kuda yang paling depan yang bertindak sebagai pimpinan rombongan mendongak ke atas dan bertanya dengan membentak. Orang asing, kau siapa? Buset, kau punya nyali membentak aku, ha? Apa kau punya jiwa rangkap? Si penunggang kuda mendengus. Caramu memerintah nyatalah bahwa kau mempunyai niat jahat. Betul sekali sobat. Karenanya lekaslah tinggalkan tempat ini kalau kalian semua tidak mau celaka. Penunggang kuda yang bertindak sebagai pimpinan rombongan melihat sikap dan tempat di mana pemuda rambut gondrong itu duduk. Sesungguhnya sudah sejak tadi mengetahui bahwa manusia asing itu seorang yang berilmu tinggi. Namun dengan mengandalkan jumlah yang banyak, mengandalkan kawan-kawannya yang rata-rata memiliki ilmu silat, nyalinya tidaklah menjadi kendor menghadapi si pemuda rambut gondrong. Kalau kau seorang perampok, cari saja orang lain untuk dirampok. Salah riwayatmu bisa tamat sampai di sini, sobat. Pemuda di atas cabang pohon tertawa gelak-gelak. Suara tertawanya menggetarkan tikungan jalan itu. Juga menggetarkan hati 12 penunggang kuda. Bahkan suara tertawa itu telah membuat satu tangan halus menyibakkan tirai kereta dan memunculkan sebuah kepala perempuan muda belia, berwajah cantik, berkulit halus mulus. Manusia tolol. Orang sudah dikasih ampun dan dikasih selamat. Kalian punya jiwa tapi malah berlagak jago, bentak orang di atas cabang pohon. Silahkan cabut senjata kalian agar kalian semua tidak mampus percuma. Habis berkata begitu, si pemuda laksana seekor alap-alap melompat turun. Tubuhnya berkelebat cepat dan terdengarlah jeritan yang menggigitkan. 3 penunggang kuda terpelanting dari punggung kuda masing-masing. Kepala ketiganya hancur remuk dimakan tendangan kaki kanan pemuda tadi. Yang 9 orang lainnya tambah 1 dengan pengemudi kereta dengan serentak segera mencabut golok masing-masing. Tanpa menunggu lebih lama, yang 9 orang segera menyerbu, sedang pengemudi kereta dengan golok melintang di depan dada tetap berada di atas kereta. Sebentar saja hujan golok menyelubungi si pemuda. Pemuda itu berdiri di tengah-tengah siuran golok dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa. Sekali-sekali dia membuat sedikit gerakan. Meskipun sedikit gerakan itu sekaligus berhasil mengelakkan 9 serangan golok yang menderu-deru. Tiba-tiba pemuda itu membentak nyaring.
Tubuhnya merunduk di antara bacokan dan tebasan golok. Bagi lolong terdengar susul menyusul. 4 pengeroyoknya berpelantingan dan bergeletakan tanpa nyawa di tengah jalan. Yang 5 orang lainnya terkejut serta kaget. Mereka bukan olah-olah. Tegal ireng, teriak pemimpin rombongan. Larikan kereta dari sini cepat. Aku dan yang lain-lainnya menahan bangsat ini. Kusir kereta tak ayal lagi segera sentakkan tali kekang. 2 ekor kuda melonjak dan melompat ke depan. Sementara itu 5 golok menyerbu pemuda rambut gondrong dengan ganasnya. Tapi yang diserbu ganda tertawa. Dia membuat lompatan setinggi 3 tombak. 2 orang pengeroyoknya jungkir balik dimakan tendangannya. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya dihantamkan ke arah 2 ekor kuda penarik kereta yang segera hendak lari meninggalkan tempat itu. Gelombang angin yang sangat dahsyat menghantam hancur 8 kaki binatang itu, sehingga kuda dan kereta angsrok perjalanan. Ringkik kuda terdengar tiada hentinya. Sedang dari dalam kereta melengking jeritan perempuan. Pemimpin rombongan dengan sangat penasaran cabut lagi sebatang golok dari pinggangnya. Dengan sepasang golok bersama 2 orang kawannya, dia menyerbu kembali. Kunyuk-kunyuk tolol, nyali kalian memang patut kupuji, tapi kalian adalah manusia-manusia tidak berguna. Karenanya pergilah ke neraka. Pemuda rambut gondrong kebutkan tepi jubah hitamnya. Serangkum angin pengap menyerang ke arah tenggorokan ketiga lawannya. Manusia-manusia itu mendenguskan suara seperti tercekik sewaktu tubuh mereka mental dilanda angin dahsyat. Dari mulut masing-masing menyembur darah segar. Nyawa ketiganya lepas bersamaan dengan rubuhnya tubuh mereka ke tanah. Pemuda rambut gondrong yang mengenakan jubah hitam berbunga-bunga kuning tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba dirasakannya sambaran angin di belakangnya, dibalikkannya tubuhnya dengan cepat. Sebatang golok laksana anak panah melesat ke arah batok kepalanya. Kurang ajar, teriak pemuda berjubah hitam. Dia gerakkan tangan kanannya. Lihai sekali golok maut itu berhasil ditangkapnya, lalu dilemparkannya ke arah kereta. Laki-laki yang menjadi kusir kereta yang tadi melemparkan golok itu kepada si pemuda dengan serta-merta melompat dari kereta yang sudah angsrok itu dan bergulingan di tanah.